Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 21 September. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab kita menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Dan sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang baik bagi kami. Kami boleh bersekutu dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema kita pagi hari ini, cukuplah kasih karuniamu bagiku. Cukuplah kasih karuniamu bagiku. Saya bacakan dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam renungan kita ini, kita belajar dari kisah Paulus, supaya kita jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada Rasul Paulus. Dan kita melihat di sini Paulus mau supaya jemaat yang ada di Korintus jangan menilainya berdasarkan hal-hal yang spektakuler yang menyertai pelayanannya Rasul Paulus. Tetapi Paulus meminta supaya mereka itu menilainya berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar, dan pengajaran yang diajarkan olehnya, dan bahkan juga bahwa ia hanyalah manusia biasa dan juga tidak luput juga dari kelemahan-kelemahan. Paulus mengatakan di sini, maka itu aku diberi suatu duri dalam dagingku. Jadi Paulus ini, saudara, dia tidak mau bermegah dalam segala karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan baginya, hal-hal yang luar biasa yang menyertai pelayanannya. Dikatakan maka aku diberi duri dalam dagingku. Dalam terjemahan BIMK mengatakan, saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Jadi merupakan sesuatu penyakit, katanya saudara ya. Duri dalam daging ini dikatakan sangat mengganggu. Bahkan Paulus dikatakan sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Orang seperti Paulus yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, tetap saja saudara banyak mengalami tangisan, ditolak, dihina. Bahkan beberapa kali dia didera, dia didakwa, dia dihakimi, dipojokkan, saudara. Seolah-olah ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bahkan saudara, memang Tuhan juga sudah mengatakan bahwa Paulus akan banyak mengalami penderitaan karena Kristus, karena Injil. Dan ada juga yang menafsirkan bahwa inilah yang dimaksud oleh Paulus, yaitu duri dalam dagingnya itu, bahwa penderitaan-penderitaan yang harus dialami karena Injil, karena Kristus. Dan sudah 3 kali aku berdoa untuk itu, tetapi justru Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu.
Saudara yang kasih Tuhan, kita orang-orang yang percaya, kita berdoa, kita berharap supaya program-program kita boleh berjalan dengan mulus, supaya berjalan tanpa hambatan. Namun dalam kenyataannya selalu diperhadapkan dengan banyak tantangan, diperhadapkan dengan banyak tangisan yang mungkin juga bisa mengocok kita, yang sangat mengganggu. Tetapi saudara, Paulus mengatakan di sini, justru di balik duri itu ia melihat kesempurnaan kuasa Tuhan. Justru di balik tantangan-tantangan itu, justru di situ Tuhan memperlihatkan kuasanya yang sempurna. Dan inilah yang diajarkan oleh Paulus kepada kita, saudara, supaya kita jangan bermegah atas pekerjaan Tuhan, atas karunia Tuhan yang mungkin memakai kita dengan spektakuler, supaya kita jangan berbangga diri dengan itu. Yang mungkin juga saudara lewat karunia itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang istimewa di mata manusia. Tetapi justru saudara, mari kita mengucap syukur atas semua tantangan-tantangan yang diperhadapkan dengan kita, yang terkadang memang menyakitkan. Tetapi justru saudara, supaya kita ini jangan mengandalkan kekuatan kita. Tuhan izinkan itu boleh terjadi dalam pelayanan kita, dalam perjalanan hidup kita. Kenapa sih Tuhan harus izinkan? Kenapa sih kita tidak boleh? Kenapa sih jalan kita tidak mulus-mulus saja begitu saudara ya? Tapi terkadang saudara, itu Tuhan izinkan. Seperti apa yang dialami oleh Paulus ini, menjadi pelajaran juga bagi kita orang-orang yang percaya, supaya kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita ini jangan mengandalkan hikmat manusia. Karena hikmat manusia ini saudara, itu bertolak belakang dengan hikmat Tuhan, tidak sejalan dengan hikmat Tuhan. Tetapi saudara, supaya kita ini bergantung akan kuasa Tuhan. Pekerjaan Tuhan ini memang tidak terselami. Paulus juga hanya bisa berserah kepada Tuhan, hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi teladan kita saudara. Dan cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, kata Tuhan. Dan marilah kita juga saudara, biarlah kita menganggap bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan itu bagi kita. Dan mari kita bermegah dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Karena dalam kelemahan itulah justru kita harus bergantung kepada Tuhan, harus sepenuhnya kita berserah kepada Tuhan. Dan justru itu membuat kita berkenan di mata Tuhan. Dan kita boleh melihat bagaimana kuasa Allah bekerja, bagaimana kesempurnaan kuasa Allah itu yang menyertai setiap perjalanan pelayanan hidup kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya Roh Kuduslah memberkati firman-Mu sehingga menjadi kekuatan, sehingga menjadi tuntunan bagi kami pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.